sabar dan wa innaha ini menggunakan domirnya digabung bahwa innaha. Jadi sholat sabar dan sabar itu satu paket, bukan dua perilaku yang berbeda berpisah. Wa inna, kalau dua berbeda perilaku berarti wa inna huma. Tapi ayat ini wa inna, sholat dan sabar dan sholat itu satu paket. Lakabiratun memang berat, sabar memang diomong berat banget. Kita mah sabar masih kotor, sabar loh. Masa sabar gitu ya? Sabarnya sambil kotor. Dan sabar, kenapa penting? Satu, kita banyak melakukan tindakan salah. Faktor utamanya karena kurang sabar. Orang kalau kurang sabar semuanya ambil jalan pintas. Saya contohkan misalkan kita bisnis jualan dagang, karena kita tidak perlu besar tapi tidak sabar sehingga kita mau close pada nilai mengurangi timbangan, ingin naik jabatan akhirnya cari jalan pintas, sokong dan suam misalnya, cari muka ada di situ, akhirnya ngambil jalan pintas. Kenapa kita mudah banget tindakan? Tadi karena kita kurang sabar. Orang kalau kurang sabar pasti mudah untuk ambil jalan pintas. Ya sama dengan jalan kita di sini. Kalau saya antar anak saya pagi itu kalau macet coba yang nggak sabar itu ambil jalan, kan membahayakan bukan untuk orang lain, bahaya itu buat dirinya. Lo kenapa pemerintahnya sebelum sholat sabar dulu? Iya, secara syariat nggak mungkin kita bisa sholat dengan tenang kalau nggak pakai asal nggak punya sikap sabar. Pengennya buru-buru. Imam baca surat panjang dikit batuk mendadak. Itu sama orang taruh diri sholat itu berat. Makanya karena diri itu unsur api. Kalau dalam dunia tasawuf itu sholat itu kan bukan gerakannya diri, ruku, sujud, duduk dan sujud. Ini sebenarnya anasir tubuh manusia fisiknya. Diri itu unsur apinya, ruku itu unsur anginnya, sujud itu unsur airnya, duduk di antara dua sujud baik ifsal atau itu unsur tanahnya. Ini kan anasir tubuh kita diciptakan. Sholat itu menyeimbangkan energi api dalam tubuh kita, energi angin dalam tubuh kita, energi air dalam tubuh kita, dan energi tanah. Itu anasir ciptaan tubuh kita. Sholat itu menyeimbangkan itu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar? Karena bisa menyeimbangkan energi api di dalam tubuhnya secara alamiah. Maka kalau pengen sabar, kalau lagi sholat berdirinya yang lama, sholatnya yang panjang, harus sendiri. Kalau jadi imam ada jangan banyak pensi, banyak yang tak sabaran sehingga banyak banget kemudian apa-apa buat kita sendiri. Ya, jadi sholat mintalah kepada Allah dengan sabar, dan sholat mudah. Jadi terus saja sampai kita sabar kapan menunggu keputusan Allah juga. Kita yakin ketika kita istiqomah, kita minta kepada Allah masih tolong, cuma waktunya kapan? Kita nggak tahu, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi. Atau sholat apa kelas? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja fa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apal ayatnya Pak. Ternyata kalau ingin dapat rezeki kita dari sangka-sangka, satu takwa ditinggalkan. Allah berikan jalan keluar, lalu Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba unik Allah itu Pak. Ketika kita punya masalah urusan rezeki, ternyata nggak disuruh kerja yang berat-berat, disuruh takwa saja. Nanti takwa itu yang melakukan kita ketakwaan, kita yang melakukan itu Rasulullah kita dan bahwa yattaqilla yaj'alhu makhraja. Kalau ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, jangan menyangka-nyangka. Nah, terserah Allah saja. Ya kalau karyawan perusahaan udah jelas, tiap bulan udah disangka kan udah, wah jadi 5 juta, ya udah disangka kan ya segitu aja. Coba rezeki itu yang jangan disangka-sangka, kalau pada kapan dapatnya berapa kan? Allah berikan jalan yang tidak pernah disangka dan diduga. Sholat yang ketiganya, sholat itu menjadi pembentukan karakter tadi, membentuk karakter. Itu ayatnya inna sholat tanha anil fahsya. Orang yang sholat itu tidak akan tidak mudah. Pada surat Al-Ma'arij, inna insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan ngeluh kesah, nggak sabar. Dan di surat Al-Ma'arij 19.
Memang fitrah manusia kerjaannya lelah, ngeluh, nggak sabar, itu fitrah, ngeluh. Tapi ayat ini diawali tentunya ilal musallin, pakai istilah kecuali bagi orang yang musallin. Musallin ini menggunakan jumlah ismiyah, berarti orang sholatnya terus pasti dia rajin, nggak cirinya nggak pernah ngeluh. Nah kalau ayat ini juga jadi ukuran Pak. Selama ini kita sudah rajin sholat yang mudah di sisi Allah, apakah masih perlu? Banyak perlunya. Berarti sholat kita belum membentuk. Sholatnya udah rajin, ngeluhnya juga aktif banget. Aduh, udah susah lah kalau udah. Ilal musol orang yang sudah sholatnya dengan benar, musolin terus kontinu, mereka hidupnya tidak tentu. Jadi ukuran lagi ya Allah ternyata sholat belum tenang. Paling ya sampai sholat kita. Terakhir yang sampai ini di bulan Syaban masih kita. Bulan Syaban tanggal 6 insya Allah berarti